Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan materi PJOK yang berikutnya, yakni mengenai pengetahuan kesehatan. Masih bersama saya dengan Dr. Lydia Ekawati. Hari ini kita spesifikkan membahas tentang meningkatkan imunitas. Langsung lanjut saja ya. Yang pertama, imunitas tubuh. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu sebenarnya apa itu imunitas? Apa itu sistem imunitas? Ya, jadi sistem imunitas ini merupakan sistem pertahanan atau kekebalan tubuh yang punya peran untuk mengenali dan menghancurkan benda-benda asing atau sel abnormal yang merugikan tubuh kita. Jadi kuncinya adalah sistem pertahanan atau kekebalan tubuh. Nanti tujuannya adalah untuk mengenali dan menghancurkan benda-benda asing. Nah, sistem imunitas ini dia bentuknya adalah sel-sel tertentu. Fungsinya tadi sebagai pasukan pertahanan tubuh. Dia nanti yang akan memerangi patogen yang masuk dalam tubuh kita. Nah, patogen ini adalah benda-benda asing tadi, misalnya virus, bakteri, ya, jamur. Nah, itu yang nanti akan dilawan oleh pasukan tubuh kita. Ketika patogen atau benda-benda asing tersebut masuk ke dalam tubuh kita, nanti ini akan merangsang sistem imunitas tubuh kita untuk menghasilkan zat yang disebut dengan antibodi. Jadi, biar gampangnya, sistem pertahanan tubuh kita atau sistem imunitas tubuh kita itu adalah tentara-tentara dalam tubuh kita. Nah, untuk melawan orang-orang asing atau benda-benda asing tadi itu menggunakan antibodi. Antibodi itulah sebagai senjata yang untuk melawan patogen-patogen itu. Nah, ini gambarannya. Jadi ini tubuh kita, ya. Tubuh kita ini di dalamnya ada sel imun, ya. Nah, kemudian masuklah patogen. Patogen ini adalah makhluk-makhluk jahat atau benda-benda asing dari luar tubuh kita. Setelah dia masuk ke dalam tubuh kita, dia menyerang tubuh kita, sel imun ini yang akan bekerja. Sel imun ini sebagai tentara-tentaranya. Tentara-tentara ini akan menghasilkan senjata. Ini senjatanya, antibodi. Antibodi inilah yang nanti akan menyerang si patogen, supaya patogen ini tidak berkembang lebih lanjut lagi di dalam tubuh kita. Nah, gambaran kasarnya seperti ini ya. Jadi nanti misalkan nih ada benda asing yang menusuk kulit kita misalkan masuk. Nah, benda asing itu di benda asing tersebut mengandung zat-zat yang tidak kita ketahui. Jadi tubuh kita tidak mengenalinya. Zat-zat ini misalnya ada bakteri yang terkandung di dalam atau di benda tersebut ya. Misalnya ini adalah paku atau jarum pentul ya. Terus terkena kulit kita, tertusuk. Kita tidak tahu sebenarnya dalam jarum itu ada apa. Nantinya menghasilkan apa. Nah, zat-zat ini nanti akan memberikan sinyal kepada sel-sel dalam tubuh kita. Sel-sel kita tuh banyak sekali. Nah, sel-sel inilah sebagai tentaranya. Termasuk si makrofag nih namanya. Makrofag ini adalah tentara awal kita. Jadi dia sebagai gardanya terdepan. Dia lihat, oh ada musuh. Lalu dia panggil sel-sel tadi, si pasukan-pasukannya tadi untuk melawan zat-zat yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kan sudah ada terjadi luka, sudah ada perdarahan. Di sini nanti akan dibentuk pembekuan darah. Jadi nanti setelah dicabut si jarum tadi, dia akan meninggalkan sisa-sisa kan, kemudian terjadi robekan di kulit kita. Nah, disinilah nanti akan ada kerja pembekuan darah. Nanti akhirnya mengering darah di sini. Nah, ini mengering. Dibentuk seperti pembuluh, bukan pembuluh, maksudnya ada darah yang kering, darah yang mengental, yang menyumbat luka tadi. Akhirnya nanti lama-lama dia mengering dan zat-zat yang tadi yang masuk ini akan dimakan oleh pasukan-pasukan dalam tubuh kita, tentara-tentara kita. Nah, ini dimakan olehnya. Nanti akan dibersihkanlah sisa-sisa jaringan-jaringan yang terluka tadi, jaringan-jaringan yang sudah bekas-bekas robekan tadi oleh si pasukan-pasukan tentara kita. Jadi akan dibersihkan sehingga tidak tersisa. Itu gambaran singkatnya ya. Nah, sistem imunitas kita itu ada dua. Yang pertama yang kita bahas, ini non-spesifik. Non-spesifik ini, dia adalah pertahanan tubuh bawaan kita. Jadi dia inilah yang merupakan pasukan terdepan
yang melawan benda-benda asing dalam tubuh kita. Nah, fungsinya apa? Ini untuk mencegah terjadinya peradangan setelah adanya luka atau infeksi pada tubuh kita. Sama seperti tadi. Nah, ini yang bekerja adalah sistem imunitas tubuh yang non-spesifik. Dia yang melawan, dia di garda terdepan nih, ada makrofagnya, dia sebagai tentaranya, lalu ada kulit kita sebagai lapisan terluar yang melindungi tubuh kita, ya. Nah, ini tidak bisa membedakan patogen yang masuk ke tubuh, makanya disebut non-spesifik. Jadi karena dia tidak tahu itu sebenarnya zat apa yang masuk dalam tubuh kita, akhirnya dia semuanya dibabat habis aja dulu selama dia mampu gitu. Jadi tentara-tentara kita ini membantai semua pasukan-pasukan yang masuk ke dalam tubuh kita tanpa memandang bulu. Jadi dia tidak tahu itu sebenarnya apa yang dilawannya gitu. Nah, anggota sistem imunitas non-spesifik ini adalah kulit, membran mukosa, sel-sel fagosit, protein antimikroba, dan inflamasi, ya. Jadi, seperti yang tadi, ini ada kulit ya. Nah, ini kulit, atau nanti bisa juga membran mukosa. Itu merupakan sistem imunitas yang non-spesifik. Terus ada sel-sel fagosit. Sel-sel fagosit itu adalah sel-sel yang bisa memakan. Contohnya ini. Nah, ini adalah sel-sel fagosit. Nah, fagositosis, ini proses memakannya. Dia sel-sel fagosit yang akan memakan benda-benda asing tadi. Kemudian ada protein antimikroba dan inflamasi. Inflamasi ini adalah hasil dari terjadinya ini proses pertahanan tubuh ini. Inilah inflamasi ini. Nanti akhirnya jadinya kalau udah luka seperti apa? Pasti ada pendarahan. Setelah berdarah nanti dia akan membengkak juga kan, meninggalkan bekas, ada meninggalkan luka. Nah, nih kalau kulit kita gatal, bentol-bentol, bengkak, merah, ada demam, itu adalah tanda bahwa sedang terjadi perang antara patogen dengan sistem imunitas non-spesifik dalam tubuh kita. Lihat nih, nah sistem pertahanan tubuh non-spesifik ya. Jadi ada kulit, ada membran mukosa, misalnya di mata kita itu ada air mata. Kalau misalnya kita kelilipan debu, kadang mata kita akan mengeluarkan air mata dengan sendirinya kan. Nah, itu adalah sistem pertahanan tubuh kita. Dia berusaha untuk mengeluarkan benda asing yang ada atau yang masuk ke dalam mata kita. Jadi dia termasuk dalam sistem pertahanan tubuh yang non-spesifik. Nah, membran mukosa juga ada di hidung. Itu merupakan salah satu contoh pertahanan tubuh non-spesifik. Lalu yang di bagian dalam ada sel darah putih dan sel pembunuh alami. Sel pembunuh alami itu yang tadi. Ini. Nah, ini sel pembunuh alami yang akan berfungsi sebagai pemakan dari zat-zat asing. Nah, ini. Setelah terjadi perang ini antara zat asing dengan tentara-tentara dalam tubuh kita, saat perang inilah terjadi namanya peradangan atau inflamasi. Makanya tubuh kita ada demam, ada bengkak, ada merah-merah, ada perdarahan. Nah, itulah karena ada perang antara zat dalam tubuh kita atau tentara dalam tubuh kita dengan zat dari luar atau zat benda asing. Untuk berikutnya, ini adalah sistem imunitas yang jenisnya adalah spesifik. Ya. Spesifik ini dia jauh lebih dalam lagi. Jadi, dia ini anggota sistem imunitas spesifik, terdiri dari limfosit B, limfosit T, makrofag, dan juga antibodi. Cukup susah memang kalimatnya, dan di biologi juga sebenarnya kita membahas atau mempelajari ini nantinya. Nah, jadi yang bekerja ini sudah bukan lapisan luar lagi, tapi yang bagian dalam lagi, yaitu tentara-tentara yang jauh lebih kuat lagi di dalam tubuh kita. Nah, masing-masing sel tersebut mempunyai lawannya sendiri sesuai dengan jenis patogen yang masuk tubuh kita. Nah, keuntungannya yang spesifik ini sesuai dengan namanya, spesifik. Jadi tentara-tentara ini dia berperang melawan zat-zat asing sesuai dengan tugasnya. Misalnya, oh ini adalah bakteri. Nanti tentara yang khusus melawan bakteri itu yang melawan, sedangkan tentara yang khusus melawan virus itu tidak melawan. Misalnya seperti itu. Jadi dia spesifik, dia sudah punya tugasnya masing-masing untuk melawan zat benda asing yang mana. Lalu kemudian sistem imunitas spesifik ini punya ingatan yang tajam. Dia mempunyai yang namanya cell memory. Jadi dia bisa mengingat, dia tahu, oh ini kan sudah pernah masuk ke dalam tubuh.
Jadi ini harus dilawan lagi, ini harus dibasmi. Gitu. Jadi dia sudah tahu cara melawannya nantinya. Misalnya ada virus cacar yang masuk ke dalam tubuh kita, kemudian dikenali oleh sel memori tersebut. Di awal dia sudah pernah melawan sel cacar itu. Nah, berikutnya ketika ada virus cacar itu lagi, dia sudah tahu bagaimana cara mengatasi atau cara membunuh virus cacar tersebut agar kita tidak terkena cacar lagi. Nah, ini adalah salah satu contoh atau jenis-jenis limfosit T. Biasanya yang paling berperan di dalam sistem imunitas tubuh yang spesifik ini adalah limfosit T. Ada yang limfosit T sitotoksik, limfosit T pembantu, dan limfosit T memori. Limfosit T sitotoksik ini fungsinya menghancurkan sel yang terinfeksi antigen. Jadi misalnya sel-sel tubuh kita itu sudah diracuni oleh zat benda asing. Gitu. Nah, nanti sel tubuh kita itu akan dihancurkan oleh si limfosit T ini. Karena tahu bahwa si sel tadi itu sudah jadi zombie gitu. Sudah bukan sel yang baik lagi dalam tubuh kita karena sudah diracuni oleh zat asing. Lalu ada limfosit T pembantu. Dia ini membantu limfosit untuk mengenali antigen. Jadi nanti sebelum diingat dia akan dikenali dulu. Nah, dikenali oleh si limfosit T pembantu ini. Dialah yang berperan. Lalu ada limfosit T memori. Di sini dia sebagai pengingat. Oh, ini yang sudah pernah masuk. Nanti akan dikenali lalu dihabisi atau dihancurkan dengan cara yang sebelumnya sudah dilakukan karena sudah pernah dikenali. Nah, bagaimana cara meningkatkan imunitas tubuh? Pertama, pasti menerapkan pola hidup sehat, yaitu perbanyak makan sayur dan buah-buahan. Karena dalam sayur dan buah-buahan itu banyak sekali mengandung vitamin dan mineral yang mampu memperkuat daya tahan tubuh kita. Lalu cukupilah istirahat. Kurang tidur itu bisa sekali membantu menurunkan imunitas tubuh, sehingga kita harus tahu jam tidur kita, kapan kita harus tidur ya, tidak boleh terlalu lama tidur, tidak boleh begadang, tapi kelamaan juga tidak baik ya. Jadi harus disesuaikan juga dengan usia kita. Lalu hindari stres ya, karena stres yang tidak terkendali itu bisa meningkatkan produksi hormon kortisol kita. Hormon kortisol ini adalah hormon stres yang akhirnya menyebabkan fungsi tubuh kita tidak baik dan akhirnya kekebalan tubuh pun berpengaruh. Lalu rutin olahraga. Di minggu sebelumnya sudah pernah ya kita bahas untuk rutin olahraga, di mana rutin olahraga ini mampu meningkatkan daya tahan tubuh ya. Lalu hindari rokok dan alkohol, ini sangat penting sekali. Karena dengan paparan asapnya saja itu sudah berbahaya, apalagi jika kita menghisap rokoknya secara langsung. Ini pasti otomatis akan cepat sekali merusak sistem kekebalan tubuh kita. Nah, ada yang disebut dengan suplemen. Suplemen ini adalah tambahan atau asupan makanan yang bisa kita makan untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Sebenarnya suplemen ini sendiri tidak bisa langsung kita konsumsi tanpa adanya konsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Jadi kita harus bisa mengetahui kapan kita boleh mengkonsumsi suplemen ini. Kalau kita merasa sehat dan bagus kondisinya, kita boleh saja mengkonsumsi suplemen ini, tapi tidak usah rutin, karena kita juga sudah mengkonsumsi makanan-makanan lain seperti sayur, buah-buahan, daging-daging, dan proteinan ya. Jadi kita harus tahu kapan kita mengkonsumsi suplemen ini. Kita harus mengingat bahwa suplemen ini hanya untuk membantu meningkatkan imunitas tubuh kita saja. Salah satu contohnya adalah Echinacea. Nih, Echinacea itu adalah bunga ya. Nanti dia akan dibentuk, dia akan diolah, nanti akan berbentuk seperti kapsul-kapsul seperti itu ya, atau kaplet-kaplet yang nanti bisa diminum secara langsung. Fungsinya itu adalah untuk meningkatkan sistem daya tahan tubuh ya. Kalau untuk penelitiannya, belum ada penelitian lanjutan, dikarenakan sebenarnya Echinacea ini dia lebih ke herbal ya. Dia dipercaya bermanfaat untuk antivirus, anti radang, antioksidan. Tapi kita tidak bisa mengklaim bahwa ini bisa pasti membunuh virus, tidak. Karena harus ada penelitian lebih lanjut untuk memastikan bahwa ini benar-benar bisa dijadikan obat. Tapi ini hanya untuk suplemen, yaitu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, fungsinya untuk membantu tubuh melawan virus penyebab flu.
Bagaimana dia membantu melawan penyebab flu ini? Dia akan meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi bukan menyerang virusnya secara langsung, tapi meningkatkan daya tahan tubuh kita untuk melawan virus tadi gitu. Lalu ada yang namanya mengkudu, pasti sudah sangat sering ya mendengar mengkudu ya. Mengkudu ini dia mempunyai kandungan kalium ya. Kalium ini fungsinya untuk meningkatkan stamina tubuh kita dan memperbaiki kerusakan-kerusakan sel dalam tubuh kita. Tapi hati-hati untuk orang-orang yang mempunyai penyakit-penyakit ginjal, jantung, atau liver atau hati ya. Disarankan untuk konsultasi terlebih dahulu untuk mengkonsumsinya. Konsultasi dulu pada dokter ya. Lalu ada namanya Phyllanthus atau daun meniran. Ini juga daun yang sering sekali kita lihat di pinggir jalan ya. Ini dianggap mengandung berbagai macam senyawa untuk kesehatan, utamanya adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh juga. Ingat, diingat lagi bahwa ini untuk suplemen ya, bukan untuk obat. Lalu ada vitamin B6, C, dan vitamin E. Banyak sekali dijual di luar sekarang vitamin-vitamin yang mengandung vitamin C, B6, dan E yang sudah dibentuk atau diolah dalam bentuk kapsul atau dalam bentuk eversense ya, seperti yang di tablet yang dicelupkan air lalu jadi warna orange. Nah, itu dia mengandung vitamin C, vitamin B6, dan vitamin E biasanya. Kita harus lihat juga apa tanda-tanda sistem kekebalan tubuh kita ya. Nah, tanda-tanda sistem kekebalan tubuh kita itu melemah itu dilihat dari beberapa tanda ya. Pertama, contohnya adalah flu yang terus-menerus. Jadi kita sering sekali mengeluh flu yang terus-terusan atau mungkin flu-nya jarang tapi sembuhnya lama. Jadi flu-nya itu lama sekali, bisa lebih dari 2 minggu. Nah, itu kita harus waspada. Kenapa gitu ya? Apa jangan-jangan sebenarnya imunitas tubuh kita yang sudah menurun gitu. Perhatikan kembali nutrisi kita, perhatikan kembali pola tidur kita, asupan makanan kita ya, olahraga kita juga. Lalu dilihat, sering tidak kita mengeluh adanya pembengkakan kelenjar getah bening. Biasanya kelenjar getah bening ini ada di sekitar leher kita, bagian bawah, atau di bagian, leher seperti ini, bagian samping. Biasanya ada benjolan kalau memang ada peradangan. Misalnya sedang batuk atau misalnya sedang demam atau sakit tenggorokan, biasanya ada bengkak di bagian tenggorokan bawah, ya bagian leher bawah, maaf. Nah, bagian leher samping juga ada, bisa saja kita temukan pembengkakannya. Atau di bagian ketiak, itu juga bisa jika ada peradangan dalam tubuh kita. Lalu, infeksi berulang. Misalnya, bulan ini sudah pernah batuk, sudah pernah flu. Tiba-tiba bulan depannya begitu lagi. Jadi terulang terus-terusan. Kita harus curiga, ini pasti ada sesuatu yang tidak benar dalam tubuh kita. Mungkin imunitas tubuh kita sedang menurun saat ini gitu. Lalu luka yang lama sembuh, sama biasanya penyembuhan luka yang lama ini karena sel-sel tubuh kita yang kurang baik kinerjanya. Bisa jadi karena daya tahan tubuh kita yang menurun. Oke. Take home message-nya apa? Atau pesan moralnya, pesan yang harus dibawa sampai di rumah ya. Yaitu menerapkan pola hidup sehat merupakan langkah terbaik dalam menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh kita. Balik lagi, jadi untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita adalah dengan menjaga pola hidup yang sehat. Dari asupan makanan kita, istirahat kita, pola olahraga kita, ya, pola makan kita, itu semua harus kita perhatikan. Jadi lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Dilihat dari keseharian kita, lebih baik kita memaksimalkan dengan mengkonsumsi makanan yang benar, yang bagus, yang baik, yang bernutrisi, dijaga olahraganya, dijaga istirahatnya, daripada kita terlalu banyak minum obat ataupun konsumsi suplemen. Kita boleh mengkonsumsi suplemen asalkan sesuai dengan anjuran dokter. Jadi kita terkadar kapan kita bisa mengkonsumsi suplemen tersebut, kapan kita bisa menstopnya. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita manfaatkan untuk seharian kita ya.
Semoga ini bisa kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf, untuk kesalahan juga saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.